Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadianti NIM E1E1 19083, kelas ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan metode Kamis pada clustering data, yaitu role hero favorit apa saja yang banyak digunakan dan di kalangan umur berapa saja. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama, kita lakukan drag file dulu. Kita melakukan drag file ini agar kita bisa mengambil file data yang telah kita kumpulkan untuk bisa dimasukkan dalam Orange. Klik 2 kali. Nah, di sini saya memilih data role hero atau data yang telah saya kumpulkan. Di sini kategorinya dapat dilihat ada 2, tipenya, role-nya, sama ada juga value-nya. Nah, setelah itu kita coba dulu melihat data tersebut menggunakan tabel. Nah, di sini ada tabel nama hero-nya, nama role-nya seperti assassin, fighter, tank, mage, support. Nah, di sini tuh pilihannya atau datanya dimasukkan secara random. Artinya sesuai dengan pengambilan data dalam Google Formulir. Nah, setelah itu sini kita menggunakan metode Cummins. Nah, pertama-tama kita harus menentukan berapa dulu kita mengelompokkan atau kita mengklaster data tersebut dalam berapa bentuk. Di sini saya menggunakan 6. Karena di sini kenapa saya menggunakan 6? Karena biar memudahkan dalam proses klasternya, karena kan di sini ada 6 seperti mage, assassin, role-nya itu ada 6 maksudnya. Nah, setelah kita menentukan ini, maka kita masuklah pada metode-metode dalam melihat hasil dari Cummins tersebut atau hasil dari clustering tersebut. Di sini pertama saya menggunakan scatter plot 2 kali. Nah, di sini kita lihat pada sumbu X ini itu termasuk dari role hero yang kita sediakan. Ada assassin, fighter, mage, marksman, support, dan tank. Terus di sini sumbu Y ada umur atau tahun yang kita sudah cluster. Nah, di sini cluster yang kita masukkan itu umurnya. Misalnya sini kita umur. Nah, di sini ada keterangan bahwa yang warna biru itu 8 sampai 12 tahun. Nah, dapat dilihat di koordinatnya yang 8 sampai 12 tahun itu menggunakan assassin, menggunakan juga fighter, menggunakan mage, marksman, namun tidak menggunakan support dan menggunakan tank. Begitu juga pada umur 13 tahun sampai 17 tahun yang berwarna merah, dia menggunakan assassin, menggunakan fighter, mage, marksman, support, dan tank. Terus yang 18 sampai 22 tahun juga yang berwarna hijau dapat dilihat di sini, dia juga menggunakan semua role. Sedangkan yang umur 23 sampai 27 tahun, dia hanya menggunakan role fighter. Nah, untuk yang warna kuning atau yang di bawah dari 8 tahun, dia menggunakan role itu assassin, fighter, dan marksman. Sedangkan yang umur di atas 28 tahun yang berwarna ungu, yaitu dia menggunakan fighter. Ini tuh berdasarkan umur. Misalnya kalau kita ubah lagi berdasarkan hero favorit. Nah, sebenarnya sama, ini hanya karena kebalikannya saja, dimana warna biru itu adalah assassin, yang menggunakannya itu ada 8 sampai 12 tahun, ada 13 sampai 17 tahun, ada 18 sampai dengan 22 tahun, sedangkan yang 23 sampai 27 tahun tidak menggunakan, dan ada juga yang menggunakan di umur 8 tahun atau yang kurang dari 8 tahun. Nah, kalau untuk yang fighter yang warna merah ini, dia di semua umur digunakan. Nah, terus yang warna hijau mage yang menggunakannya itu 8 sampai 12 tahun, 13 sampai 17 tahun, 18 sampai 22 tahun.
sebenarnya sama dengan yang umur tadi, tapi kalau misalnya kita dalam bentuk klaster. Nah, kalau ini dalam bentuk klaster dia, yang warna biru itu C1. Di sini kan tadi kita sudah melihat dalam tabel. Kita kembali dulu ke tabel. Kita lihat dulu ke tabelnya. Nah, di sini sudah di klaster. C1 itu apa, C2 itu apa, secara acak, secara random. Jadi dalam kelas scatter plot dalam bentuk klasternya itu seperti ini, menggunakan inisial C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, beralih dari sini, misalnya lagi kita ingin mengklaster dalam bentuk block spot, box plot. Nah, kita klik 2 kali. Ini dalam bentuk klaster. Ini klaster. Nah, dalam bentuk klaster C1 itu yang menggunakan 33 orang, C2 ada 69 orang, C3 ada 87 orang, C4 112 orang, C5 30 orang, C6 67 orang. Ini tergantung dari warna ini, apakah role apa saja, misalnya biru role-nya mage, terus yang C2 itu yang warna merah role-nya misalnya support. Itu tergantung dari klaster yang ada di data tabel tadi. Nah, kalau misalnya kita ubah di menurut hero favorit. Nah, hero favorit itu misalnya yang C1 yang menggunakan assassin itu ada berapa orang? Misalnya C1 itu sekitaran umur misalkan saja umur 13 sampai 17 tahun. Maka dia menggunakan assassin, menggunakan fighter juga, menggunakan mage juga, menggunakan marksman juga, menggunakan support, dan menggunakan tank. Artinya dia menggunakan di setiap role hero-nya. Ini berdasarkan umurnya. Nah, kalau kita pindah ke umur, nah di sini dapat dilihat 8 sampai 12 tahun dia itu termasuk yang menggunakan C4. C4 itu misalnya role fighter, berarti ada 112 orang. Terus yang di umur 13 sampai 17 tahun dia itu menggunakan misalnya ini mage, dia juga menggunakan support, dia juga menggunakan tank. Artinya dia dalam umur ini banyak yang dia gunakan. Nah, sampai seterusnya ini yang 28 tahun dia hanya menggunakan satu role hero saja. Dan yang tadi, menurut tadi kayaknya 28 tahun itu menggunakan fighter saja. Nah, kita beralih lagi dari sini. Kita coba lagi deh satu metode yaitu MDS. Nah, MDS ini berdasarkan banyaknya data. Nah, yang warna biru itu adalah assassin. Ada 1, 2, 3, 4. Yang fighter itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya di sini kita lihat dari banyaknya pengelompokan dari datanya. Misalnya assassin ada berapa, berarti dia banyak yang memilih itu di umur berapa, ada sesuai dengan pengelompokan ini, yang bulat-bulat ini. Terus yang mage, yang warna hijau ada 1, 2, 3, berarti ada 3. Kita lihat misalnya ini. Nah, dapat dilihat di sini ada namanya inisial A, klasternya termasuk dalam C2, role-nya mage yang umurnya 13 sampai 17 tahun. Ini yang berrole mage yang warna hijau. Terus ada yang marksman juga yang kayak agak pudar merah gitu, yang kayak coklat. Ini ada 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terus ada tank yang warna ungu 1, 2, 3, dan support yang warna kuning, support yang paling sedikit. Artinya yang menggunakan role support itu sedikit, entah itu umur berapa, tapi yang menggunakannya itu hanya sedikit. Nah, dari hasil beberapa metode tadi seperti scatter plot, MDS, dan box plot, dapat dilihat bahwa kesimpulannya yaitu banyak data yang didapatkan itu pengguna fighter atau role fighter lebih banyak dibanding yang lain, dan umur yang menggunakan role tersebut itu berkisaran 13 sampai dengan 17 tahun. Artinya di sini bahwa jika perusahaan nonton, atau misalnya kan ini studi kasus dalam komunitas YouTube Forzi.
Jadi bagaimana cara menarik minat dari komunitas tersebut agar tetap menonton tayangan dalam konten YouTube itu, dia harus mengetahui bagaimana apa-apa saja, role apa saja yang lebih banyak disukai dan berkisaran umur berapa. Artinya kontennya bisa disesuaikan dengan umurnya. Jangan sembarang konten dan role-nya itu sudah diketahui, oh role yang paling disukai itu adalah fighter. Jadi kontennya itu berupa fighter, hero fighter, dan umur yang dapat menontonnya itu juga 13-17 tahun. Artinya harus menjaga dari kelayakan videonya. Nah, tujuan dari penelitian itu adalah itu pertama. Yang kedua dari perusahaan nonton. Perusahaan nonton artinya setiap season dia mengeluarkan apa namanya hero baru dalam bentuk role-role-nya tadi. Jadi kalau dengan cara mengklaster data-data dari responden tadi, maka akan diketahui bahwa role fighter itu lebih banyak peminatnya dibanding role yang lain. Artinya untuk mengeluarkan hero baru atau dalam season baru itu uh, akan dipertimbangkan yang banyak peminatnya dengan yang tidak. Jadi mungkin bisa jadi perusahaan nonton itu bisa mengeluarkan hero-hero fighter agar lebih menarik minat dari pemain aktif dari Mobile Legends itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai project saya, yaitu clustering role hero favorit berdasarkan umur dalam studi kasus komunitas YouTube Forzi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.